anak yang kadung terluka seperti itu sikapnya ya. Orang tua nggak bisa berubah dong, ya tetap begitu gitu ya. Orang tua pun bisa berubah. Kemarin tuh saya dapat kasus. Nenek-nenek udah umur 75, 72 tahun lah ya. Punya anak, anaknya ini udah umur 40, janda. Memiliki anak. Dan akhirnya dia tinggal bareng sama mamanya. Bertengkar terus sama mamanya ini. Mamanya, awalnya kan saya ketemu mamanya dulu. Mamanya bilang, anak saya itu gak bisa diatur, gak mau nurut. Metutut aja kalau ketemu saya, gak mau ngomong, gak mau apa, gak bisa deket. Mintanya saya yang disuruh berubah. Mana bisa saya berubah, dok, saya ini udah umur 70 sekian, saya disuruh berubah. Mamanya bilang Nah begitu. itu yang saya tanyakan, susah kan mengubah orang tua itu. Ya. Tapi kemudian ketika saya ketemu sama anaknya ini memang kasihan. Setelah ketemu, baru anaknya ini cerita, "Loh dok, lah gimana dok, dari saya kecil itu kata-kata yang saya dengar itu kalau aku ini bodoh, paling gak bisa apa-apa dibandingkan sama anaknya temennya mama, paling gak bisa apa-apa, paling gak bisa kerja, paling gak pinter." Itu yang ditanamkan sama mama, sampai saya ini merasa gak nyaman. Dan dulu saya menikah adalah cara saya untuk saya bisa segera keluar dari rumah. Tapi ternyata akhirnya dia menikah dengan orang yang salah. Akhirnya cerai dan harus kembali ke mamanya lagi, ke lubang yang sama. Makanya kenapa kok saya seringkali bilang kepada pasien-pasien saya yang kadang berada di dalam lingkungan yang toksik, keluarga yang toksik, mereka ingin buru-buru menikah. Dengan harapan itu adalah cara untuk lari dari keluarga yang tidak harmonis. Nah, saya selalu bilang, jangan mengandalkan orang lain untuk kebahagiaanmu. Karena belum tentu suamimu bisa membawa kebahagiaan. Ya, pengennya sih escape supaya dapat kebahagiaan itu dari keluarga yang baru gitu ya. Tapi nggak jaminan. Makanya Anda harus berdiri di atas kaki Anda sendiri dulu. Ya, seringkali yang saya lihat, orang-orang tidak bisa keluar dari lingkungan yang toksik karena mereka tidak memiliki kebebasan finansial. Mereka belum mandiri secara finansial. Contoh misalnya kayak pasien saya tadi ya. Dia nikah dibiayai oleh suaminya. Ketika dia akhirnya cerai, mau nggak mau dia harus kembali ke mamanya karena dia tidak bekerja. Dan dia kembali ke lingkungan yang toksik, hanya lingkungan toksiknya berbeda dari mamanya ke suaminya yang juga toksik mukulin dia, terus kembali lagi ke mamanya yang juga terus verbal abuse, ngata-ngatain dia dengan negatif. Kasian kan? Makanya saya akhirnya ngomong ke pasien saya, ibu harus mulai memenuhi dari yang paling dasar dulu, yaitu kemandirian secara finansial. Selama Anda masih bergantung secara finansial kepada abuser Anda, orang yang melukai hati Anda, ya Anda nggak bisa keluar dari lingkungan yang toksik itu. Ya lagi-lagi uang berbicara ya, uang itu berkuasa ya gitu. Makanya ada isu yang penting yang harus kita lihat antar kasus. Nggak bisa kita tuh menyamaratakan semua kasus. Ya udah keluar aja, kalau orang tuamu toksik keluar aja, gampang ngomong gitu. Kenyataannya nggak segampang itu. Makanya ada namanya teori Abraham Maslow, teori tentang hierarki kebutuhan manusia. Bahwa hierarki kebutuhan manusia itu seperti piramida, dari yang paling bawah harus terpenuhi dulu baru kita bisa naik ke atasnya. Dan yang paling bawah itu adalah kebutuhan fisik, yaitu sandang, pangan, papan, air, udara. Dengan kata lain adalah duit. Dengan adanya duit bisa beli makanan, ada duit bisa beli rumah, ada duit bisa beli pakaian. Ya kan? Kalau nggak ada duit gimana kita bisa mendapatkan itu semua? Susah. Jadi yang paling dasar kebutuhan fisik. Yang kedua baru rasa aman. Rasa aman itu apa? Tidak dipukulin, tidak dikata-katain kasar, punya pekerjaan dan punya kesehatan. Ya, baru naik ke kebutuhan yang ketiga adalah love. Cinta. Cinta dari pasangan, dari keluarga, dari teman. Yang keempat esteem, dihargai. Respect dari orang sekitar atas pencapaian-pencapaian kita. Dan yang paling akhir adalah aktualisasi diri. Ketika kita bisa mendapatkan hal yang terbaik dalam hidup, kita bisa liburan ke luar negeri atau mungkin beli barang yang kita inginkan, beli gadget terbaru, itu yang paling nggak penting, jadi paling kecil. Kayak piramida, yang paling bawah harus terpenuhi dulu, baru naik ke atasnya, dan itu yang paling atas tuh kebutuhan yang paling kecil. Nah dari sini kita lihat, misalnya kayak yang tadi, anak-anak dari generational trauma, yang mana orang tuanya abusive, mereka tidak mendapatkan rasa aman, yang kebutuhan yang kedua tadi ya.
Tapi karena mereka nggak bekerja, mereka nggak punya kemandirian secara finansial, akhirnya mereka nggak bisa keluar karena sandang, pangan, papan, kebutuhan fisik itu lebih bawah, lebih mereka butuhkan daripada rasa aman. Akhirnya mereka terpaksa mau tidak mau bertahan dalam situasi yang toksik itu. Iya, iya. Kalau udah kayak gitu ya nggak ada kata lain ya. Betul tadi kata Dr. Aimee, punya kemandirian secara finansial gitu ya. Ya, itu dulu. Baru Ya, Anda akan ya. bisa keluar dari lingkungan yang toksik. Iya, iya, iya. Uang ini bisa menentukan rule of game masalahnya. Iya, iya. Uangnya nggak harus banyak-banyak dalam arti Anda harus kaya, ndak. Paling nggak Anda cukup makan, cukup hidup, cukup, bukan berlebihan nggak. Iya. Kalau Anda merasa cukup, Anda bisa untuk berani mencari kebutuhan yang kedua, yaitu rasa aman, keluar dari lingkungan yang toksik. Iya, iya. Gimana dokter kalau ada orang tua yang berkilah begini ya? Loh, saya mendidik anak saya tuh keras, itu bagus hasilnya. Makanya saya jadi hari ini karena orang tua saya keras gitu loh. Coba sekarang kalau ngikutin anjuran psikiater, oh nggak boleh keras gini, kan mencetak generasi strawberry, lemah kan generasi sekarang jadinya, lembek gitu, dikerasin dikit nggak bisa, ya kan? Nah ini gimana? Dari sudut pandang psikiatri, kita tuh mengenal ada 3 pola asuh. Yang pertama adalah pola asuh otoriter. Itu adalah pola asuh yang orang tuanya yang yaitu tadi otoriter. Kamu harus nurut, kalau nggak nurut marah, disiplin, hukuman. Ya, bisa mungkin dipukulin atau apa. Atau mungkin mereka juga tidak pernah mempedulikan keinginan, perasaan anak. Pokoknya keinginan, perasaan orang tua itu yang harus dituruti. Itu zaman kolonial. Zaman kolonial itu yang otoriter, itu yang terlalu keras. Gak bisa ya sekarang ya. Tidak dipakai kayak disarankan. gitu ya. Tidak disarankan Ya. malahan. Dan juga ada pola asuh yang mana spoiled, Ya. memanjakan. Nah itu yang juga nggak baik. Semua anaknya dituruti. Yang mungkin tadi dibilang nanti jadi itu dong generasi strawberry dong. Kalau anaknya selalu diturutin ya juga nggak baik memang. Spoiled child itu nggak pernah baik. Atau juga neglecting child itu juga nggak baik. Apa itu? Neglect itu pengabaian. Jadi nggak dimarahin sih, anaknya nggak dipaksa, nggak dipukulin, dibiarin, tapi ya diabaikan. Waduh, itu kan bisa. Jadi kayak nggak disakiti, gitu tapi ya. juga nggak disayang, jadi diabaikan. Ya itu juga, disakiti sih menurut saya. ya pengabaian itu juga nggak baik, Iya, karena diabaikan anak juga, sakit loh. anak juga merasa tidak pernah disayang. Jadi yang paling penting itu adalah pola asuh autoritatif. Apa ini? Otoritatif itu yang kita bisa tanya kepada anak, yang kamu penginkan apa? Oke, selama itu masih positif, itu baik, kamu happy, ya papa mama akan mendukungmu. Jadi kita mendengarkan dulu pendapat anak, bukan selalu pendapat kita yang paling benar. Mulai dua arah ini maksudnya, Ya. nggak bisa langsung satu arah main perintah gitu, Jadi nggak bisa pakai ya. sistem kita komunikasi yang asertif. Papa merasa begini, soalnya begini, papa maunya begini. Jadi jelaskan perasaan, kenapa, dan Anda maunya solusinya apa. Lalu Anda dengarkan anak Anda, kamu merasa apa nak? Oh aku merasa gini pak. Kenapa kok kamu merasa begitu? Soalnya begini pak. Terus kamu maunya apa? Aku berharapnya begini. Nah, kalau kita bisa ngomong begitu kan enak. Kita bisa mencari ke kompromi, titik tengah, apa yang diinginkan. Untuk melakukan sebuah deal gitu ya. Jadi pola asuh spoiled itu memang ya nggak baik. Ini berarti bener ya, kayak parents zaman now itu kan bilang, waduh kalau anak kita sekarang mah nggak bisa kok model-model kayak orang tua dulu. Kita kalau orang tua dulu main perintah. Kalau sekarang tuh diskusi, diajak ngomong bagaikan temen katanya. Nah ini gimana kalau ada pendapat kayak gitu? Iya, justru itu yang baik. Oh gitu ya. Oh. Tapi tetap ya harus ada hierarki ya. Iya ini takutnya kan anak jadi ngelunjak Nah gitu itu loh. yang kembali ke prinsip dari family therapy. Di dalam teori family therapy itu ada namanya hierarki di dalam sebuah keluarga, yaitu papa dan mama itu setara. Di bawahnya adalah anak-anak. Hierarki ini tidak boleh kebalik. Orang tua harus dihormati, direspek dan didengarkan dan dituruti. Tetap mereka yang mengambil keputusan. Tetapi anak-anak diajak diskusi. Tapi jangan kebalik. Kalau kebalik, orang tua diperintah oleh anak.
Itu yang kebalik, itu yang menjadi anak-anak jadi ngelama Iya, bahasa iya, yang Prancisnya. ngelunjak ya. Ngelama bin ngelunjak kalau bahasa Arabnya. Iya, 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 iya. Jadi di satu sisi ada orang tua yang otoriter, ada anak yang otoriter juga. Ada. Iya, 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 iya. Oke, 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 Dokter Amy. Jadi mari kita sembuhkan segala trauma di masa lalu dari orang tua kita masing-masing ya. Ya, setiap kita kalau mau jujur lah, Dok, kita pasti ada yang nggak puas-puasnya lah tentang orang tua kita ya di masa lalu ya. Pastilah. Iya kan, Namanya orang tua, mereka juga baru pertama kali Iya, belajar menjadi iya. orang Mereka tua. juga bukan orang tua yang sempurna gitu. Mereka memang tidak sempurna, pasti kan seperti kita pun juga tidak sempurna. Orang tua menerima anak-anak apa adanya, demikian pula anak-anak juga belajar untuk mencintai orang tua. Ya, tapi jangan kita itu terlena di dalam ya udah terima aku apa adanya menjadi alasan untuk kita tidak mau berubah juga salah ya. Tetap kita kalau tahu itu nggak tepat ya tetap kita harus mengusahakan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Ini kalau ke Dokter Amy nggak berlaku nih ngomong terimalah aku apa adanya ya. Ya berubahlah gitu ya maksudnya ya dokter ya. Oke, oke, oke. Terima kasih Dokter Amy ya buat obrolannya. Buanglah masalah pada pakaian.